Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jamaah hadirin dan hadirat sekalian, kali ini kita akan membincangkan tentang majlis tahlil. Adakah majlis tahlil itu bid'ah? Saudara-saudara sekalian, majlis tahlil merupakan acara keagamaan yang dijadikan sebagai tradisi Islami oleh masyarakat Islam di rantau ini dan di Nusantara. Bacaan-bacaan yang ada dalam majlis tahlil itu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas sekali itu, dan diikuti dengan bacaan tahlil, yaitu bacaan la ilaha illallah. Itu tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Halala fi'il madhi, yuhallilu fi'il mudhari. Tahlilan itu masdar. Jadi apabila majlis tahlil itu majlis di mana di dalamnya itu membaca kalimat thayyibah, kalimat tauhid, yaitu bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, zikir yang paling utama ialah membaca la ilaha illallah. Nah, mari kita ikuti, adakah tentang bacaan tahlil ini ada dalilnya apa tidak? Ada apa tidak dalam Al-Quran? Apakah bertentangan? Nah, coba kita teruskan membaca. Setelah itu membaca bacaan-bacaan seperti kalimat tasbih, ya kan? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya luar biasa. Semua jemaah tahu bahwa dua kalimat yang memberatkan timbangan amal itu, masya Allah, bermakna sabit dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini Quran, Pak. Surah Muhammad ayat 19, nyata sekali, maka ketahuilah olehmu bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan mintalah keampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang mukmin, sama ada laki-laki maupun perempuan, sama ada yang masih hidup maupun mereka yang sudah pulang ke rahmatillah. Luar biasa ini. Maka jelas sekali dalam majlis tahlil itu ada semua bacaan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dihimpun oleh ulama-ulama bacaan itu. Terdapat ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai riwayat bahwa amalan orang hidup yang diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia akan sampai kepada mereka, seperti membaca istighfar. Istighfar ini memang Allah Ta'ala perintahkan supaya baca, khususon untuk ibu bapak kita. Rabbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu anak itu wajib membacakan istighfar kepada ibu bapak, sama ada mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah pulang ke rahmatillah. Dalam surah Al-Isra, al-istighfar itu penting. Istighfar untuk diri kita dan ibu bapak kita dan semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan demikian. Maksudnya dalam majlis tahlil itu ada bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga diiringi setelah majlis ada sedekah. Sedekah pun kalau diniatkan untuk ibu bapak dan orang-orang mukmin mukminat yang sudah meninggalnya, sampai juga sedekah itu, asalkan diniatkan. Ya, berbuat ihsan kepada kedua ibu bapak dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini penting ya. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqul ya rabbi ayyu syai'in hada. Orang yang telah meninggal dunia akan diangkat derajatnya oleh Allah, lalu berkata, ya Rabbi ayyu syai'in hada. Ya Rabbi, ya Rabb, ya Tuhan, ayyu syai'in hada. Sesuatu ini ada daripada siapa? Ini apa ini? Ditanya setelah ada kiriman daripada orang-orang yang hidup, khususnya daripada anak-anaknya, mengirimkan hadiah kepada ibu bapaknya daripada orang-orang muslim dan muslimat yang masih hidup. Dia mengatakan, ya Rabbi ayyu syai'in hada. Ya Rabb, sesuatu ini apa? Fayaqulahu, lalu berkata kepadanya, waladuka. Ya, ini adalah hadiah daripada anakmu, istaghfarolak, yang telah membacakan istighfar untukmu. Maknanya sampai. Nah, kalau kita baca surah Al-Hasyr ayat ke-10 akan ketahuan bahwa kita diperintah membaca sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sampai tidak bacaan orang hidup kepada orang mati, jelas sampai. Merasakan orang yang mati itu merasakan dari orang-orang yang hidup, apakah berupa bacaan ataupun amalan. Bahkan kalau seseorang itu menghajikan ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, ini telah dikemukakan kepada Rasulullah oleh sahabat, mengatakan iya sampai. Ini amanah. Bacaan jelas sampai kepada mereka. Hadis ini saudara-saudara sekalian, riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa amalan dan bacaan orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia sampai. Nah, maksudnya kita sebagai anaknya menghadiahkan sesuatu yang mendatangkan pahala kepada ibu bapaknya yang telah meninggal dunia, pahalanya sampai. Bersedekah, pahalanya sampai. Diniatkan. Dan ingat bapak dan ibu sekalian, kalau kita bersedekah dengan niat atas nama ibu bapak, yang dapat pahala bukan ibu bapak saja, kita sebagai anaknya dapat pahala juga. Kita sebagai anak-anak dapat pahala juga. Bukan orang yang dihadiahkan, bahkan orang yang menghadiahkan dengan menggunakan keuangan sampai kepada mereka. Pahalanya di sisi Allah SWT sama-sama memperoleh pahala. Lalu bagaimana
daripada Malik bin Rabi'ah, seseorang sahabat baginda Rasulullah SAW, ketika kami sedang berada di suatu majlis Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki dari suku Sulaimah seraya berkata, "Ya Rasulullah, adakah masih ada sesuatu kewajiban atasku untuk berbakti kepada ibu bapakku sesudah keduanya meninggal dunia?" Apa jawab baginda? "Iya, ada. Antara lain yaitu mendoakan keduanya dengan membacakan istighfar untuk keduanya, yakni memohonkan ampun untuk keduanya." Ini yang pertama. Yang kedua, memenuhi janjinya, memenuhi wasiatnya kalau tidak bertentangan dengan agama, ya, melaksanakan wasiat ibu bapaknya, ya. Dan yang ketiga, memuliakan dan menyambung hubungan baik silaturahim dengan kawan ibu bapaknya semasa ibu bapaknya masih hidup. Dia ada kawan, anaknya menyambung hubungan silaturahim, itu berpahala, dirasakan, merasa gembira ibu bapak yang mana anaknya menyambung hubungan dengan sahabat ibu bapaknya. Ini yang penting. Dan yang ketiga, memuliakan dan menyambung hubungan silaturahim dengan kawan arwahnya, jadi ya, yakni menjalinkan hubungan silaturahim dengan kerabat keduanya. Kalau keduanya mempunyai anak angkat, mempunyai apa saja kan, ini sambung, jangan putuskan hubungan silaturahim. Bahkan kalau arwahnya mempunyai kucing, waktu hidupnya dia pelihara kucing, kucingnya dijaga teruskan, dia merasa. Dan terakhir sekali, ya, bersedekah. Bersedekah untuknya. Ini bersedekah ini umum, ya, apakah berupa keuangan, makanan, minuman, seperti mewakafkan untuk ibu bapaknya, diniatkan untuk keduanya sampai. Saudara sekalian, hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ini maknanya hadis. Kalau demikian bermakna apa juada dan jamuan yang diberikan sesudah majlis tahlil, jelas boleh. Boleh. Kalau diniatkan untuk arwahnya, insya Allah pahalanya sampai di sisi Allah SWT. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang meninggal dunia dan belum menunaikan haji juga dibolehkan, diharuskan melaksanakan ibadah haji, itu namanya badal haji. Bahkan kalau sekiranya anaknya ingin bikin ihsan kepada ibu bapak yang sudah meninggal dunia, boleh diumrohkan. Sampai atau tidak? Jelas sampai. Amalan dan bacaan kepada orang yang sudah meninggal jelas sampai, saudara-saudara kalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.